Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselm MSC dalam renungan pada hari Minggu Prapaskah yang kedua. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Semoga hari Minggu ini menjadi kesempatan berahmat untuk Anda beserta keluarga dan komunitas dalam mengungkapkan syukur pada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya. Tapi juga dalam masa Prapaskah ini juga seraya menghantarkan diri hati mempersembahkan agar dapat menjalani masa Prapaskah ini, masa pantang dan puasa, masa yang diperbanyak dengan doa-doa dan sedekah yang kiranya membantu untuk mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Saudara, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan perjalanan iman kita menuju keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Kita diajak untuk percaya kepada janjinya, tetap teguh dalam iman, dan mengarahkan pandangan kepada kemuliaan Kristus. Yang pertama, janji Allah yang setia. Dalam bacaan pertama, Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Walaupun secara manusiawi hal itu tampak mustahil, karena Abraham sudah tua dan belum memiliki anak, ia tetap percaya kepada Allah. Kepercayaan Abraham ini bahkan menjadi teladan bagi kita. Dalam hidup ini kita sering menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Mungkin kita mengalami pergumulan, tantangan, atau penderitaan. Namun seperti Abraham, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan setia pada janjinya. Yang kedua, warga surgawi yang berjalan dalam iman. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan kita bukanlah dari dunia ini, tetapi di surga. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Di dunia ini banyak godaan yang bisa membuat kita kehilangan fokus. Ada ambisi duniawi, ada kesenangan sesaat, dan berbagai macam pencobaan lainnya. Namun kita harus tetap teguh dalam iman dan berjalan menuju panggilan surgawi kita. Yang ketiga, kemuliaan Yesus yang meneguhkan iman. Bacaan Injil hari ini mengisahkan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya dan pakaiannya berkilauan. Musa dan Elia menampakkan diri berbicara dengan Yesus tentang penderitaan yang akan ia alami di Yerusalem. Mengapa peristiwa ini penting? Pertama, ini adalah peneguhan bagi para murid agar mereka tetap kuat dalam menghadapi penderitaan Yesus yang akan datang. Kedua, ini menunjukkan bahwa salib bukanlah akhir, tetapi ada kemuliaan di baliknya. Ketiga, suara dari langit menegaskan kembali bahwa Yesus adalah anak Allah yang harus didengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, dalam perjalanan hidup ada salib yang harus kita pikul, tetapi ada kemuliaan di baliknya. Kita tidak boleh menyerah dalam penderitaan, sebab Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Kedua, kita harus mendengarkan Yesus. Suara Bapa di surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Artinya kita harus hidup dalam firman-Nya dan mengikuti ajarannya dengan setia. Dan yang ketiga, doa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yesus naik ke gunung untuk berdoa, dan di sanalah kemuliaan-Nya dinyatakan. Kita pun harus selalu mencari Tuhan dalam doa, terutama di masa Prapaskah ini. Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk semakin mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan terjebak dalam kenyamanan dunia ini, tetapi berjalanlah dalam iman seperti Abraham. Jangan mudah menyerah dalam tantangan.
tetapi tetaplah setia seperti Paulus. Dan yang terpenting, tataplah kemuliaan Kristus dan dengarkanlah Dia. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sungguh-sungguh mendengarkan Yesus dalam hidupku? Apakah aku tetap percaya pada janji Tuhan meskipun menghadapi kesulitan? Apakah aku lebih mengutamakan perkara duniawi atau perkara surgawi? Semoga masa Prapaskah ini semakin meneguhkan iman kita, sehingga semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.